Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Salsa dari kelas 11D. Oke, teman-teman, di sini aku mau menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Oke, pertama-tama pengertian dari sistem pencernaan itu adalah proses menyederhanakan makanan menjadi bagian yang paling sederhana dengan cara mekanisme ataupun kimiawi. Nah, kalau misalkan secara mekanisme, artinya biasanya dengan cara ada pergerakan fisik yang dilakukan oleh organ pencernaan tersebut. Kalau misalkan secara kimiawi, itu biasanya dibantu dengan adanya enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan tersebut. Nah, selanjutnya aku bakal memberitahu dulu nih perbedaan antara saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan. Kalau saluran pencernaan adalah saluran yang membantu manusia dalam memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan yang berupa gerakan semua ya, tiga-tiganya. Dan yang kedua, kalau misalkan kelenjar makanan itu adalah proses menyederhanakan makanan dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh organ pencernaan tersebut. Nah, sampai sini kita bakal lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang aku bakal menjelaskan mengenai struktur pencernaan. Dari bagian atas dulu, yang pertama itu ada yang namanya lelangit. Lelangit ini fungsinya untuk pembatas antara rongga hidung dengan rongga mulut. Yang kedua ada gigi. Gigi adalah organ pencernaan yang membantu memecah makanan menjadi sederhana dengan bantuan mekanisme, yaitu gerakan menggigit dan juga mengunyah. Pada manusia sendiri terdapat 3 jenis gigi. Yang pertama, gigi geraham. Gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Terus ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan, dan juga gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Oke, yang ketiga ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk mencerna makanan atau memecah makanan menjadi sederhana dengan bantuan kimiawi. Enzim yang ada di lidah kita ini biasanya adalah enzim amilase atau petialin yang berfungsi untuk merubah karbohidrat menjadi glukosa. Oke, yang keempat adalah faring. Faring atau tenggorokan adalah saluran yang berfungsi untuk membantu makanan masuk ke kerongkongan. Dan yang kelima ada kerongkongan atau esophagus berfungsi untuk menyalurkan makanan dari faring menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, teman-teman, aku mau ngejelasin juga gerakan peristaltik itu adalah gerakan yang umumnya terdapat dalam sistem pencernaan, biasanya berbentuk gelombang, dimulai dari kerongkongan hingga ke usus kita. Oke teman-teman, struktur berikutnya adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini ada 3 jenis, yaitu kelenjar ludah sublingual, submandibula, dan juga parotis. Ketiga kelenjar ludah ini berisi enzim amilase atau petialin yang berfungsi untuk memecah makanan dan membantu dalam proses pencernaan pada manusia. Serta tidak lupa juga ya, untuk kelenjar ludah ini berfungsi untuk menghasilkan air liur. Oke teman-teman? Oke teman-teman, pada struktur berikutnya ada lambung atau vertikulus. Nah, lambung ini berfungsi untuk memecah makanan menjadi bagian sederhana, baik secara kimiawi ataupun mekanisme. Kalau secara mekanisme ini, lambung menggerakkan ototnya agar membentuk gerakan peristaltik yang bergelombang tadi untuk menyederhanakan makanan. Sedangkan kalau misalkan secara kimiawi, di lambung ini memiliki enzim yang namanya enzim peptin yang berfungsi untuk menghasilkan protein atau untuk memecah protein. Oke teman-teman semuanya, di struktur berikutnya adalah usus halus atau usus kecil. Pada usus halus ini ada 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung, menyalurkan makanan yang telah setengahnya dicerna di
lambung, dan yang terakhir itu menyerap nutrisi berupa zat besi. Nah, yang kedua ada yang namanya jejum atau usus kosong yang berfungsi untuk menyerap nutrisi yang akan dialirkan ke darah. Yang ketiga ada yang namanya ileum atau usus serap. Nah, berfungsi untuk menyerap vitamin B12, terus memindahkan makanan agar bisa dipindahkan atau disalurkan ke usus besar, dan juga untuk menyerap asam empedu. Oke teman-teman semua, di struktur berikutnya ada usus besar atau kolon. Yang pertama, bagiannya ada yang namanya kolon transversum. Kolon transversum ini berfungsi untuk menyerap air dan garam, serta memadatkan feses. Yang kedua, ada kolon ascendens berfungsi menyerap air dan juga nutrisi, serta membuka jalan bagi feses agar dipindahkan ke kolon transversum. Terus yang ketiga ada kolon descendens. Kolon descendens ini berfungsi untuk menyimpan sementara feses sebelum disalurkan ke rektum dan juga anus. Yang keempat ada kolon sigmoid, berfungsi untuk mengambil feses yang ada di kolon descendens menuju ke rektum. Ada appendices atau usus buntu. Nah, berfungsinya itu untuk menyimpan bakteri baik bagi usus berupa bakteri E. coli dan Streptococcus amniosus. Dan yang terakhir atau keenam ada rektum, yaitu tempat penyimpanan feses sementara serta mengendalikan pembuangan air besar. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya anus. Kalau anus itu berfungsi untuk membuang feses. Oke teman-teman, struktur berikutnya ada yang namanya pankreas. Pankreas ini memiliki 3 fungsi. Satu, untuk menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan di pankreas itu ada enzim amilase, merubah karbohidrat menjadi glukosa. Terus yang kedua ada lipase, mengubah lemak menjadi gliserol. Dan yang ketiga ada triptin. Triptin ini adalah mengubah protein menjadi peptida dan juga asam amino. Lalu fungsi dari pankreas yang kedua adalah penghasil bikarbonat untuk menetralkan asam lambung, dan yang ketiga penghasil hormon. Hormon yang dihasilkan di pankreas ada 3 juga. Yang pertama ada hormon insulin untuk menurunkan kadar gula. Yang kedua ada glukogen untuk menaikkan kadar gula, dan yang ketiga ada somatotropin untuk mencegah masuknya hormon lain. Nah, selain ada pankreas, pasti ada saluran pankreas. Dari saluran pankreas ini berfungsi untuk menyalurkan makanan agar bisa dipecahkan dengan enzim-enzim yang dimiliki oleh pankreas. Lalu, struktur berikutnya ada yang namanya empedu. Empedu ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung, terus menyerap lemak, dan juga membuang limbah pada tubuh. Nah, kalau misalkan tadi ada empedu, pasti ada pasangannya, yaitu saluran empedu yang berfungsi untuk memecah lemak. Oke, teman-teman, di struktur terakhir ada yang namanya liver atau hati. Liver ini berfungsi untuk menghasilkan empedu agar bisa menetralkan lemak, menstabilkan gula, dan juga yang terakhir adalah menyimpan glukosa. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal membahas mengenai enzim-enzim yang terdapat di sistem pencernaan. Nah, kalau enzim-enzim yang terdapat di sistem pencernaan tuh ada 6. Yang pertama ada amilase. Enzim amilase merubah karbohidrat menjadi glukosa. Ada lipase merubah lemak menjadi gliserol. Terus ada triptin merubah protein menjadi asam amino atau peptida. Ya, dan yang keempat ada maltase, yaitu merubah laktosa menjadi glukosa. Yang kelima ada namanya laktase untuk memecah enzim laktosa. Dan yang keenam adalah sukrase. Sukrase ini merubah sukrosa menjadi gula yang sederhana. Oke teman-teman, gak kerasa sekarang kita bakal masuk ke gejala sistem pencernaan.
Nah, yang pertama itu ada yang namanya serostamia. Serostamia ini adalah kekeringan pada rongga mulut. Penyebabnya itu biasanya adanya perubahan komposisi air liur. Cara mencegahnya dengan memperbanyak minum air putih. Yang kedua ada perotisis. Perotisis ini adalah Yang kedua, ada perotisis atau pembengkakan pada pipi. Biasanya penyebabnya adalah infeksi oleh jamur, bakteri, ataupun virus yang terjadi di kelenjar parotis. Nah, cara menyembuhkannya dengan melakukan suntik MMR. Yang ketiga, ada gratisis. Gratisis itu peradangan pada mukosa lambung. Penyebabnya adanya infeksi pada rongga lambung. Nah, cara mencegahnya adalah menjaga pola makan. Ada ulkus atau tukak lambung, luka pada bagian dinding lambung. Hampir sama dengan gratisis, kalau misalkan ulkus itu luka aja, yang disebabkan karena gratisis lebih lanjut, cara penyembuhannya juga sama, menjaga pola makan. Ada appendicitis atau peradangan pada usus buntu. Nah, penyebabnya itu karena adanya peradangan di usus buntu. Untuk cara mencegahnya adalah memperbanyak makan serat. Selanjutnya adalah diare. Diare adalah kondisi di mana tubuh manusia sering mengeluarkan buang air besar dengan tekstur yang encer. Penyebabnya itu infeksi pada protozoa atau usus besar. Nah, cara mencegahnya itu adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga pola makan. Nah, temennya diare adalah sembelit atau konstipasi. Nah, konstipasi ini adalah kesulitan manusia dalam membuang air besar. Biasanya penyebabnya itu karena adanya penyerapan air berlebihan yang terjadi di usus besar. Nah, cara mencegahnya itu dengan memperbanyak minum air putih dan tidak menahan ketika ingin buang air besar. Terus ada hermoid atau wasir, yaitu pembengkakan pada pembuluh vena di bagian anus. Penyebabnya biasanya banyak duduk atau kelamaan duduknya. Cara pencegahannya tidak mengangkat beban yang berat-berat terlebih dahulu. Lalu penyakit berikutnya adalah dispepsia atau MAG. Nah, MAG ini penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur. Cara untuk menanggulanginya juga kita harus bisa mengatur pola makannya. Dan yang terakhir adalah adanya batu empedu. Batu empedu ini penyebabnya karena ketidakseimbangan cairan empedu oleh kolesterol. Gimana cara penanggulangannya? Kita harus mengurangi makanan yang lemaknya tinggi. Oke teman-teman semuanya, bagaimana dengan penjelasan dari aku hari ini? Semoga bermanfaat buat kita semua ya, amin. So, segitu aja video penjelasannya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan tutur kata. Saya Salsa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.